sayyidina Muhammad salatan yasri sirruha bi dunyati wa kulliyati wa tadharu barakatuha fi harakati wa sakanati subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa sahhilan abwaaba fadlika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah pengajian wakil khusus Sohibul Wilayah, Bapak RT Ibu, Ustaz Ahmad, Ustaz Beben, Ustaz Soleh, Bapak Purwanto, kemudian para hadirin semuanya yang insya Allah senantiasa berada dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wasilah dengan berkah salawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara sebab Allah mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya atau amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Man shalla alayya sallallahu biha asram." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya, maka Allah akan melimpahkan daripada 10 rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu diantara amalan yang bisa mendatangkan rahmat kepada seorang hamba. Jadi manfaat daripada salawat itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai Nabi itu mengancam orang yang mendengar namanya tapi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi itu bersabda, "Man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang lupa bersalawat kepada aku, maka dia telah lupa jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bersalawat kepada Nabi lupa itu yang bagaimana? Orang yang ketika disebutkan nama Nabi dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam satu riwayat yang lain Nabi bersabda, "Yu'maru bi aqwamin ilal jannah." Ada sekelompok orang nanti di akhirat diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi apa kata Nabi? "Fayuhti'una tariq ilal jannah." Akan tetapi kelompok ini, kaum ini tidak menemukan jalan menuju surga. Padahal dia ini diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Tapi ketika mereka jalan menuju surga, ternyata jalannya salah, sehingga mereka ini nggak masuk ke dalam surga. Akhirnya para sahabat bertanya, "Walima ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu? Diperintahkan menuju surga, tapi mereka tidak sampai ke dalam surga, tidak menemukan pintu surga." Kata Nabi, "Samma'u bi ismi walam yusolli alayya." Mereka itu mendengar nama aku, tapi dia tidak bersolawat kepada aku. Jadi makanya sangat ditekankan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita ini bersolawat kepada beliau. Karena apa? Kata Nabi, Inna Allah Ta'ala wakala bi malakai. Sesungguhnya Allah itu menugaskan kepada aku 2 malaikat. Tugas 2 malaikat ini apa? Kata Nabi, apabila nama aku disebutkan, kemudian orang itu bersalawat kepada aku, maka 2 malaikat ini mendoakan orang tersebut, semoga Allah mengampuni engkau. Allah dan para malaikat yang lainnya itu mengaminkan daripada doa malaikat tersebut. Jadi kalau ada orang yang bersolawat kepada Nabi, kemudian kita membaca salawat lagi karena salawatnya orang tersebut, maka ada 2 malaikat yang dekat sama Nabi itu mendoakan kita, semoga Allah mengampuni engkau. Allah dan para malaikat yang lainnya mengaminkan doa malaikat tersebut. Dan kata Nabi, apabila nama aku disebutkan di hadapan seorang hamba, lalu hamba itu tidak bersalawat kepada aku,
maka dua malaikat itu berdoa semoga Allah tidak mengampuni engkau. Lalu Allah dan para malaikat yang lainnya mengaminkan daripada doa malaikat tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau kita ini membaca sholawat kepada Nabi, jangan sungkan-sungkan. Kalau bisa angkat suara kita. Dulu pernah ada seorang ustaz pernah belajar di Hadramaut. Jadi kebiasaan di Pondok Habaib itu diantaranya apa, kalau lagi majelis itu kadang ada orang yang suka teriak Shallu ala Muhammad, kemudian yang lain jamaah Shallallahu alaihi wasallam. Itu setiap pengajian seperti itu, sampai ada seorang ustaz negur kepada orang tersebut, ini kalau lagi pengajian, kalau lagi majelis jangan suka sholawat tinggi kencang, maksudnya terganggu yang lainnya. Akhirnya ketika orang ini ditegur sama ustadznya untuk tidak bersalawat dengan suara kencang ketika dalam majelis karena takut mengganggu, akhirnya dia tidak pernah bersalawat. Dia tidak pernah bersalawat, cuma dia sedih karena tidak bisa melakukan kebiasaan seperti itu. Subhanallah, orang tersebut didatangi nama Nabi. Kemudian kata Nabi, wahai fulan, kenapa ente tidak pernah bersalawat kepada aku? Kemudian kata si fulan itu bahwasanya ada salah seorang daripada guruku yang melarangnya karena khawatiran mengganggu yang lainnya. Tapi aku tidak merasa terganggu, tapi aku senang dengan sholawat engkau. Akhirnya setelah itu dia selalu bersolawat dan ditegur lagi, lalu dikasih tahu bahwasanya aku ini mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk bersolawat. Seorang ulama pernah punya tetangga orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang suka bermaksiat. Ada ulama punya tetangga suka maksiat. Kemudian ulama ini ngomong sama tetangganya, wahai fulan, ente tobat. Akhirnya kata orang tersebut, gimana? Dicuekin nasihatnya ulama tersebut. Akhirnya gak selang berapa lama tetangganya meninggal. Tetangganya meninggal, dan orang soleh ini ketika malam pertamanya mimpi ketemu sama tetangganya yang sudah meninggal. Lalu ditanya, maaf Allah wahai fulan, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Kemudian bahwasanya Allah telah mengampuni dosa aku dan aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama itu, dengan sebab apa engkau bisa mendapatkan kedudukan seperti itu? Lalu kata tetangganya ini yang udah meninggal, pernah suatu hari aku ketika berjalan di suatu tempat, kemudian ternyata ada suatu majelis yang diajar oleh ahli hadis, dan ahli hadis itu berkata, man rafa'a sautahu bi sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Kata ahli hadis itu, man rafa'a sautahu, barang siapa yang mengangkat suaranya bisolati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia dan seluruh orang yang ada di majelis tersebut membaca salawat kepada Nabi dengan suara yang tinggi, sehingga apa? Seluruh orang yang ada di dalam majelis itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh para nabi pun tidak bisa mengeluarkan daripada mukjizatnya apabila tidak diawali dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira Nabi Musa alaihissalam itu bisa membelah lautan dengan tongkatnya, langsung belah, enggak. Berapa kali Nabi Musa itu memukulkan daripada tongkatnya ke lautan, enggak belah-belah. Lautan itu enggak terbelah, sampai diingetin sama Allah, enggak bakal terbelah lautan kau pukul sebelum engkau membaca salawat kepada Muhammad SAW. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dipukulkan, baru terbelah. Itu keutamaan kemuliaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh para nabi ketika mereka mau mengeluarkan daripada mukjizatnya,
mereka itu harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim bisa tidak terbakar oleh api yang dibakar oleh Namrud. Kenapa? Karena di situ ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Perahu Nabi Nuh alaihissalam yang berlayar bersama 80 kaumnya, kemudian daripada hewan-hewan yang ikut bersamanya tidak tenggelam. Karena apa? Di situ ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Di kitab Maulid dijelaskan, walam yajadillahu azza wa jalla yunakiluna min aslabit tahirah bila arhamit tahirah. Jadi cahaya Nabi itu berpindah-pindah dari tulang rusuk dari tulang rusuk yang mulia ke rahim yang mulia, dan sebelumnya itu kepada para nabi dulu. Nah, insya Allah nanti ketika kita memasuki daripada bulan Maulid, sedikit demi sedikit kita bahas tentang keutamaan, kemuliaan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan biar kita ini bisa tambah cinta, biar kita ini tambah rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang kita ini selalu berhayal, bukan bercita-cita. Kita ini selalu berhayal pengen bertemu dengan Nabi walaupun di dalam mimpi. Selalu berangan pengen bertemu dengan Nabi walaupun di dalam mimpi. Kenapa disebut kita ini selalu berhayal pengen bertemu dengan Nabi, tapi tidak pernah bercita-cita pengen bertemu dengan Nabi? Karena setiap kita mau tidur, kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Nabi. Maksudnya bagaimana? Apakah setiap tidur kita ini berwudu dulu? Sedangkan kalau kita ingin bertemu dengan cahaya yang suci, ya harus dalam keadaan suci. Kemudian apakah sebelum tidur kita ini mengerjakan sunnah Nabi, minimal baca bismillah 21 kali, kemudian baca sholawat kepada Nabi dengan banyak. Kemudian sebelum tidur apakah kita pernah meminta kepada Allah dengan kalimat Allahumma rzuqna ru'yata habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam di manami. Ya Allah, berikan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa melihat kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Apakah kita ini setiap mau tidur membaca doa tersebut? Tidak pernah kita. Jadi kita ini cuma berangan-angan pengen bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Nabi. Di antaranya itu, kita ketika mau tidur tidak dalam keadaan suci. Kita ketika mau tidur tidak memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kita mau tidur tidak pernah meminta kepada Allah agar apa? Dipertemukan dengan Nabi walaupun hanya di dalam mimpi. Jadi keutamaan daripada sholawat itu sangat banyak sekali. Insya Allah kita sebentar lagi akan memasuki daripada bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bahas nanti sedikit demi sedikit. Sekarang kita bahas kembali pembahasan tentang masalah ilmu fikih, di mana kita sampai kepada syarat-syarat sholat. Yang mana syarat-syarat sholat di sini dijelaskan ada 15. Kemarin kita sampai kepada al-layyata fardan min furudihi sunnah. Hendaknya kita tidak meyakini fardu-fardu wudu itu hukumnya sunnah. Jadi kita harus tahu yang fardu di dalam wudu itu apa saja. Kemudian kita jangan anggap yang fardu dalam wudu itu hukumnya sunnah. Kenapa? Bisa menjadikan wudu kita ini tidak sah. Sekarang masuk kepada syarat wudu yang ke-9, yaitu izallatun najasatil ainiyah. Jadi ketika kita berwudu, di antara syarat wudu di antaranya harus menghilangkan najis ainiyah, najis yang nampak. Jadi kan najis itu ada 3. Ada najis mughalladah, najis yang berat, yaitu najis yang berhubungan dengan anjing, babi, dan keturunan daripada keduanya. Cara membersihkannya pun beda. Kemudian ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najis anak kecil yang umurnya belum nyampe 2 tahun, kemudian belum makan sesuatu kecuali hanya ASI aja.
Nah ini najis yang ringan itu apa? Kalau kita punya bayi atau punya keponakan atau punya cucu yang baru minum ASI doang, kalau sekiranya kencing di pakaian kita, cara mensucikan cukup diciprakan aja air di atas kencing tersebut udah suci. Kalau belum makan sesuatu, belum minum susu formula, belum makan pisang, jadi najisnya masih najis mukhaffafah. Tapi bayi walaupun belum nyampe umur 2 tahun tapi udah minum susu formula, maka air seninya itu udah bukan najis mukhaffafah lagi, tapi najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah itu adalah najis yang sedang. Najis mutawassithah terbagi menjadi 2. Ada najis mutawassithah ainiyah, ada najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah itu yang pakai bagaimana? Selain daripada najis anjing babi ataupun air seni bayi yang belum makan sesuatu, seluruh najis selain daripada 2 najis tersebut, maka itu najis mutawassithah seperti air seni. Kemudian kotoran daripada hewan itu najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ainiyah itu yang kayak gimana? Najis yang memiliki rupa, warna, dan rasa. Seperti contoh, maaf, misalnya ada orang atau bayi atau anak kecil kencing di lantai. Nah, ketika kita melihat daripada bentuk daripada air kencing itu, berarti itu najis mutawassithah ainiyah, najis sedang yang memiliki bau, warna, dan rasa. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu harus dihilangkan dulu. Di antaranya pakai lap misalnya. Pakai lap. Udah pakai lap, kering. Apakah udah suci? Belum. Berarti najis tersebut sekarang berubah, bukan menjadi najis mutawassithah ainiyah lagi. Akan tetapi masuk kepada najis mutawassithah hukmiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan kita mengalirkan air cukup di atas tempat najis tersebut. Nah, ketika udah kita alirkan air, maka sudah suci tempat tersebut. Jadi kalau ada misalnya anak kecil kencing di lantai dipel, nggak suci itu, cuma bersih doang. Kalau ada orang sholat di situ ya, misalnya ada kotoran ayam misalnya di halaman rumah kita, kita cuma bersihkan aja pakai daun, ya bersih doang tapi tidak suci. Bekas najisnya itu tetap najis. Ketika ada kotoran ayam di atas lantai tersebut, itu najis mutawassithah ainiyah, najis mutawassithah yang memiliki bau, warna, dan rasa. Ketika diambil, dibersihkan, udah tidak ada lagi warnanya, udah gak ada lagi baunya, maka tempat tersebut tetap najis, cuma najis mutawassithah hukmiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Ambil air, kemudian guyurkan di atas daripada tempat najis tersebut, udah baru suci. Jadi cara mensucikan najis, hati-hati, jangan sampai kita ini mengambil bersihnya aja, dibersihkan aja, bersih tapi belum suci. Nah, banyak seperti contoh, maaf, misalnya kasur-kasur misalnya atau karpet-karpet yang kena air kencing anak kecil misalnya, atau bayi muntah di karpet, kemudian air kencing tersebut, karpet tersebut dijemur doang, baunya hilang, bersih ya tapi belum suci. Walaupun baunya hilang, tetap karpet itu najis. Karena apa? Belum disucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu harus dituangkan air di tempat yang terkena air kencingnya itu. Jadi sebetulnya untuk mensucikan tempat yang najis itu gampang. Asal kitanya ini kadang suka nggak mau pusing, udah cuci aja. Sebetulnya kalau mau disucikan ya, kalau kita lihat air kencingnya itu di sebelah mana dan segimana, kalau bisa ya pakai kapur ya tandai. Udah gitu kita ambil air, kemudian guyurkan air di atas karpet tersebut, itu udah suci secara syariat. Jadi diantaranya syarat wudhu yaitu kita harus membersihkan dulu najis
yang nampak, misalnya maaf ada darah yang banyak di baju kita bersihkan dulu. Ternyata darahnya ini udah lama, udah kering, kalau dibersihin pakai air nggak bisa, ya udah itu dimabuk. Kenapa? Ya udah uzur itu, jangan disobek atau yang diapakan. Intinya segala sesuatu yang ada najis di dalam anggota tubuh kita, terlebih anggota wudhu, maka wajib dihilangkan dulu ketika wudhunya. Kemudian yang ke-10 insya Allah kita bahas di depan.